how it's so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semua yang sudah menonton videoku sebelumnya. Nah, oke, kali ini pada kesempatan video kali ini kita akan melanjut ya dari materi-materi sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kita itu sudah membahas banyak hal ya teman-teman ya yang terkait numbering suatu sistem ya, numerik ya, dimana di situ kita juga belajar bagaimana mengkonversi suatu bilangan biner ke dalam bilangan desimal, seperti itu. Nah, untuk kesempatan kita kali ini, kita akan membahas terkait dari data link ya. Jadi lapisan data link. Nah, lapisan data link ini itu apa sih? Seperti gambarannya ya. Jadi data link itu biasanya sebut kita dengan OSI ya teman-teman ya, yang dimana itu menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Nah, sehingga data link ini itu sangat bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka suatu jaringan ya, atau bisa disebut dengan NIC. Nah, ke dalam antarmuka jaringan seperti itu. Nah, ini dari tujuan dari data link itu sendiri teman-teman ya. Nah, di sini juga penulisnya memberi suatu arahan ya, bahwasanya bisa saja ya lapisan yang paling atas itu mengakses suatu media sehingga protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan suatu data. Nah, lalu bisa saja menerima data. Nah, biasanya itu paket layar ya, layar 3 ya, contohnya itu seperti IE atau IP versi 4, bahkan bisa IP versi 6. Nah, dan tentunya itu dapat melakukan enkapsulasi ke dalam bingkai layar 2 teman-teman ya. Nah, juga bisa mengontrol ya bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media. Lalu selanjutnya itu bisa menukar bingkai antar titik akhir melalui media jaringan. Nah, ini adalah suatu gambaran ya teman-teman ya, di mana pada video sebelumnya posisi kita itu kan di paling bawah, yakni cycle ya, atau suatu aliran fisik. Nah, sekarang kita memasuki area yang kedua di atasnya, yakni data link. Nah, data link itu adalah eh, suatu data yang mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Nah, ini fisik ya, jadi menaik teman. Jadi data link ini tujuannya digunakan untuk mempersiapkan jaringan fisik teman ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, nah ini ada suatu gambar teman ya, di mana gambar ini tuh menunjukkan contoh bagaimana lapisan ya tautan data ya, atau data link itu menambahkan informasi ke tujuan Ethernet pada lapisan 2. Nah, ini ya, L2 header ya, pada lapisan 2, dan informasi NIC sumber ke lapisan 3. Jadi dia menyalurkan datanya teman ya, dari induknya lalu disalurkan ke dalam lapisan kedua. Nah, kemudian lapisan ini bakal mengubah informasi ke format yang didukung pada lapisan berikutnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya yakni IEE 802 ya, LAN atau MAN Data Link Supplier. Nah, ini maksudnya apa teman-teman ya? Jadi suatu standarisasi ya, khusus untuk jaringan LAN, Ethernet atau nirkabel ya. Nah, jaringan area pribadi nirkabel ini dan jenis jaringan area lokal. Nah, itu terdiri dari dua lapisan teman ya, dua supplier ya, dua lapisan. Yang pertama itu adalah logical link control ya, di mana ini tuh berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah, sehingga supplier ini itu menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi
protokol lapisan jaringan yang mana digunakan untuk bingkai tersebut, teman-teman ya. Jadi itu logika link control ya. Nah, sedangkan bagaimana media access control? Nah, ini adalah suatu implementasi ya dari supplier IEE yang versi ini di dalam hardware-nya, teman-teman ya. Nah, itu ternyata responsibel ya, teman ya. Dan juga data yang terenkapsulasi itu menyediakan alamat lapisan data link ya, dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi misalkan di gambar ini ya, teman-teman ya, di mana di sini ada suatu jaringan dan juga ada lapisan jaringan protokol ya. Dan nah, untuk posisi data linknya itu sebelah sini. Jadi di antara jaringan dan fisik, seperti itu. Dan juga penulisnya itu mengatakan ketika lapisan LSC mengambil data protokol, nah itu biasanya berupa paket, entah itu IP versi 4 atau IP versi 6. Nah, dan juga menambahkan dua layar ya informasi untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. Nah, jadi maksudnya sublapisan MAC itu mengendalikan NIC dan perangkat keras lainnya yang mempunyai tanggung jawab di situ itu untuk mengirim dan menerima data pada media ya LAN maupun MAN berkabel atau nirkabel kan. Jadi di sini ada suatu providers data enkapsulasi ya. Yang pertama ada frame delimiting ya, di mana ada pembatasan di situ teman, dan juga ada addressing. Ya tentunya data yang itu kan harus diberi alamat teman. Dan juga di sini kita dapat mengetahui ya terkait kerusakan-kerusakan ketika kita melakukan kesalahan transmisi teman. Nah, di antara ini ya ternyata lapisan MAC itu juga menyediakan kontrol akses media teman, yang menunjukkan atau yang memungkinkan beberapa perangkat itu mampu berkomunikasi melalui media bersama ya, atau bisa kita sebut dengan half duplex ya teman ya. Jadi komunikasi full duplex itu tidak memerlukan kontrol akses lagi. Nah, selanjutnya ini ada providing access to media ya. Jadi di mana setiap lingkungan jaringan ya yang ditemui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh, ternyata itu dapat memiliki karakteristik yang berbeda teman ya. Nah, misalkan LAN Ethernet. Nah, biasanya itu kan terdiri dari banyak host ya yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Nah, supplier MAC ini itu mengatasi hal tersebut teman, dengan tautan yang mungkin berbeda ya, sehingga metode akses itu mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antar dua perangkat saja. Nah, biasanya itu dua router, sehingga metode ini tuh tidak lagi memerlukan teknik yang digunakan oleh supplier yang contohnya seperti MAC ya, MAC atau IE 802 ya, seperti itu. Nah, dan juga manusia itu mengatakan bahwa setiap sepanjang jalur router itu ternyata melakukan fungsi layer 2 ya, contohnya seperti ini ya. Pertama itu bisa menerima, membuka, bahkan bisa melakukan reenkapsulasi teman-teman ya. Melakukan enkapsulasi secara ulang, dan juga bisa melakukan forward ya, atau meneruskan dengan media segmen jaringan fisik yang berbeda teman-teman. Nah, di gambar ini ya, di gambar ini di mana router itu akan menggunakan layanan data link ya teman-teman, untuk menerima frame dari satu media, lalu mendekapsulasinya ke layer ketiga teman-teman, seperti itu, dan juga mendekapsulasi ulang ke dalam frame yang baru, dan juga menempatkan frame pada media data link jaringan yang selanjutnya. Nah, ini ada suatu video ya teman. Nah, selanjutnya ini ada standarisasi ya terkait data link atau lapisan data link teman-teman ya. Nah, di mana protokol ini itu umumnya tidak didefinisikan oleh
request for comments ya teman-teman ya, atau disingkat dengan RVC. Nah, hal ini tuh tidak seperti protokol yang biasanya tuh lapisannya di tingkat atas. Contohnya di TCP atau IP, sehingga mengelola protokol dan layanan secara fungsional itu rangkaian protokolnya itu di lapisan atas teman-teman ya. Nah, semua itu tidak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan terhadap akses jaringan yang ada di TCP/IP ini teman-teman ya, seperti itu. Dan juga suatu engineering ya teman-teman ya, yang setelah menentukan standar dan protokol yang secara open, nah itu ternyata berlaku pada lapisan akses jaringan ya, melalui ya atau OSI cycle maupun data link itu, dan itu juga semuanya sudah terinclude ya teman ya dalam 4 hal ini ya. Ini adalah suatu organisasi ya, di mana yang mengembangkan suatu standarisasi protokol yang secara internasional teman ya. Contohnya ada IEEE, terus ada ITU, ISO, dan ANSI. Ini adalah eh, empat perusahaan ya, instansi internasional yang mengembangkan protokol ini teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah logonya ya, logo terkait suatu perusahaan yang mengembangkan lapisan tersebut teman ya. Ini ada logonya. Sungguh menarik ya teman ya. Oke. Selanjutnya teman, kita bakal memasuki yang topologi. Nah, ini adalah suatu topologi jaringan teman ya, dan juga pertama di sini ada topologi cycle dan juga secara logikalnya. Nah, di sini penulisnya tuh mengatakan teman ya, ya seperti kita lah ya, kita yang sudah mempelajari pada topik sebelumnya ya, bahwa data link layer itu ternyata telah menyiapkan ya data jaringan untuk jaringan fisik ya. Jadi dia menyiapkan network data untuk cycle network teman ya. Nah, sehingga topologi jaringan ini itu ibaratkan seperti suatu arrangement ya teman ya, atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat lainnya. Nah, di sini tulisnya itu membagi dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Nah, yang pertama itu ada cycle topologi. Jadi di mana ini tuh diidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir itu dapat melakukan suatu perantara, misalkan router, switch, atau point access secara saling terhubung teman-teman ya. Dan juga yang selanjutnya ini ada suatu yang logikalnya ya, topologi yang secara logis. Nah, ini tuh biasanya mengacu pada cara jaringan mentransfer suatu frame ya dari node ke node lainnya, seperti itu. Nah, ini adalah suatu cycle ya secara topologinya teman-teman ya. Nah, ini kan cukup berbeda nih. Nah, yang membuat bedanya itu kan adalah lingkupnya teman-teman ya. Di mana di sini lingkupnya itu cakupannya berbeda dengan cakupannya yang bawah. Nah, ini itu maksudnya apa? Jadi menampilkan contoh topologi fisik ya untuk jaringan yang sampelnya itu kecil ya. Jadi data link itu hanya dapat melakukan penglihatan saja pada suatu jaringan ya saat mengendalikan akses data ke medianya teman-teman ya. Nah, sehingga topologi inilah yang mempengaruhi ya jenis frame suatu jaringan dan akses kontrolnya teman-teman ya yang digunakan. Nah, juga termasuk yang topologi logikalnya teman-teman ya. Jadi ini tuh suatu topologi jaringan ya untuk jaringan yang sama. Nah, berbeda ya.
Nah, selanjutnya ini adalah topologi dari jenis jaringan WAN ya, di mana di sini ada suatu gambar teman-teman ya, bagaimana WAN itu umumnya itu saling terhubung menggunakan 3 topologi secara fisik teman-teman ya. Nah ini adalah yang point to point ya, dan juga selanjutnya ini ada yang hub and spoke, di mana di sini ada percabangan teman-teman ya, untuk melakukan perluasan, biasanya perluasan jaringan teman-teman ya. Ini disebut dengan hub and spoke, dan lalu selanjutnya dengan mesh. Nah ini di mana suatu router itu bisa saling terhubung ke router-router lainnya ya, bahkan router A itu bisa terhubung ke router D. Jadi di antara banyaknya router A, B, C, D, semuanya itu bisa saling terhubung ya, seperti cintanya kalian bersama dia, teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah hybrid ya, variasi hybrid, di mana di situ ada suatu kombinasi ya dari topologi apapun. Nah, misalnya partial mesh itu adalah topologi hybrid, di mana terdapat beberapa, tetapi tidak semua perangkat itu ujungnya itu saling terhubung, teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama, itu adalah point to point ya. Nah, jadi ini topologi dari titik ke titik ya, teman-teman ya, menghubungkan dua node secara langsung ya, seperti ditunjukkan di gambar ini, teman-teman ya. Hingga dalam hal ini, dua node itu tidak harus berbagi media dengan host lain. Nah, selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi, nah serial seperti point to point ini itu tidak harus membuat keputusan apapun tentang apakah frame yang masuk ditujukan untuknya atau not lain. Nah, sehingga protokol data link yang logis ini bisa sangat sederhana teman-teman ya, karena semua frame ya pada media hanya dapat berjalan ke atau dari dua node, sehingga node menempatkan frame pada media dari satu ujung, dan frame tersebut itu diambil dari media oleh node di ujung lain, hingga dari rangkaian titik ke titik ya, point to point. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga ini ada topologi ya. Topologi dari point to point yang dibatasi pada dua node. Nah, selain itu ini ada gambaran secara detailnya teman-teman ya, di mana penggunaan perangkat fisik dalam jaringan itu tidak mempengaruhi topologi logis ya, seperti yang diilustrasikan di gambar ini ya. Jadi dalam gambar itu menambahkan koneksi fisik perantara mungkin tidak mengubah topologinya, hingga koneksi point to point itu secara logis dan sama teman-teman ya. Di sini kan sama nih, antara kanan dan kiri itu sama. Nah ini selanjutnya, ini tentang topologi LAN ya teman-teman ya. Nah, LAN ini perangkat akhir yaitu node ya, saling terhubung menggunakan topologi star ya, yang extended teman-teman ya, dimana yang diperluas ya seperti ditunjukkan pada gambar ini. Nah, jadi modelnya itu seperti star ya, yaitu saling terhubung antara satu perangkat ke perangkat lainnya, itu. Nah, dan juga di sini penulisnya itu mengatakan bahwa LAN itu, LAN yang lama dahulu itu mencakup dua jenis saja namanya, yaitu bus dan ring. Jadi semua sistem ujung itu dirangkai satu sama lain dan diakhiri dalam beberapa bentuk di setiap ujungnya. Nah, begitu juga dengan ring, hingga setiap ujung terhubung ke tangganya, masing-masing itu membentuk sebuah ring. Itu. Nah ini teman-teman ya, ring topologi, dan ini bus topologi. Nah selanjutnya ini adalah half and full suatu duplex communication teman-teman ya. Jadi memahami komunikasi duplex ini ternyata begitu penting ya saat membahas topologi LAN. Nah karena duplex itu mengacu pada arah transmisi data
antara dua perangkat atau dua node yang secara umum, teman-teman. Nah, ini contohnya yang half duplex communication ya, di mana kedua perangkat dapat mengirim dan menerima pada media tetapi tidak dapat melakukan secara bersamaan ya. Tapi kayak LDR-an teman-teman ya. Sehingga topologi yang bus lama itu dengan hub Ethernet itu menggunakan mode half duplex ya teman-teman. Sehingga hanya memungkinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima pada satu waktu pada media bersama. Tuh. Ini juga bisa kita putar teman-teman ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini ada yang selanjutnya ya full ya. Ini fullnya, yang ini half-nya. Nah, kalau fullnya itu kedua perangkat ini ya, itu dapat mengirim sekaligus menerima secara bersamaan pada media yang saling terbagi. Hingga data link itu mengasumsikan bahwa media tersedia untuk transmisi bagi kedua node ini, teman-teman ya. Nah, ketika kita putar, nah dia dapat saling mengirim ya, seperti rasa cinta kalian kepada dia. Nah, ini singkatnya teman-teman ya, komunikasi half duplex itu ternyata membatasi pertukaran data satu arah pada satu waktu. Nah, ini. Jadi penting teman-teman ya, bagi dua antarmuka yang saling terhubung seperti NIC, host, dan antarmuka pada interface ya, internet suite teman-teman. Nah, jika tidak akan terjadi ketidaksesuaian yang menciptakan inefisiensi dan latensi pada data linknya itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada akses kontrol teman-teman ya. Jadi di mana di sini itu akses berganda ya, di mana melakukan penginderaan operator dengan deteksi tabrakan teman-teman ya. Nah, di sini ada suatu perangkat ya yang menghubungkan ke perangkat utama gitu. Dan ini adalah kontrol aksesnya, di mana ada terdapat beberapa komputer atau suatu perangkat yang memiliki akses secara berbeda teman-teman ya. Itu disebut dengan legacy token ring. Oke, selanjutnya di sini ada contention based access ya. Jadi di mana ini ada contoh jaringan akses berbasis contention ya teman ya. Di mana di situ ada wireless, legacy bus, dan juga Ethernet. Nah, jadi contohnya di gambar ini ya. Gambar ini di mana PC1 itu memiliki suatu frame Ethernet teman-teman ya untuk mengirim ke PC3. Nah, NIC pada PC1 itu perlu menentukan apakah ada perangkat yang melakukan transmisi juga ke hal yang sama gitu. Nah, jika tidak mendeteksi sinyal, nah dengan kata lain tidak menerima transmisi dari perangkat lain, nah maka jaringan akan dianggap siap untuk menerima teman-teman ya. Jadi NIC PC1 ini itu mengirim frame Ethernet saat media tersedia seperti yang di gambar ini teman-teman ya. Nah, oke. Selanjutnya ini adalah akses berbasis content session ya. Jadi di mana kita menggunakan metode yang mirip lah ya, seperti CMA atau CD ya, untuk mendeteksi apakah media bersih itu menggunakan suatu teknik hambatan atau tidak teman-teman ya. Jadi seperti gambar ini ya, jadi kita melakukan suatu transmisi data secara wireless teman-teman ya. Jadi ini seperti WiFi ya, di mana ada beberapa perangkat yang terhubung ke dalam koneksi yang sama. Nah, di situ bisa saja kita melakukan suatu hambatan ya, entah itu data apa ya, sinyalnya itu terbagi penuh ke dalam satu perangkat atau tidak sama ratanya terbaginya teman-teman ya, terkait dari contention ya, basic access ini ya. Jadi ini mungkin yang familiar ya, sering kita temui saat ini ya, atau mungkin kita sering gunakan teman-teman ya, gitu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir teman-teman ya, yakni terkait data link frame. Wow, jadi ini ada suatu frame ya yang terkait data link teman-teman ya. Jadi di sini tulisnya mengatakan ya bahwa topik ini itu akan membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame data link saat bergerak melalui jaringan. Itu. Nah ini seperti yang ada di gambar teman ya. Jadi dalam lingkungan yang rapuh ya, ini anggapan ini adalah rapuh ya, sehingga diperlukan banyak kontrol untuk memastikan pengiriman pada header atau trailer itu lebih besar karena diperlukan lebih banyak informasi kontrol teman-teman ya. Jadi kita juga harus melakukan suatu pancaran media untuk menangkap informasi teman-teman ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh militer ya ketika menghubungi antar suatu uh, militer lain dengan lainnya teman-teman seperti itu. Dan dua selanjutnya ini ada frame file ya, dimana ini adalah bidangnya. Jadi frame itu membagi aliran menjadi beberapa grup yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disisipkan di bagian header ya, ini teman-teman ya, dan juga trailer. Nah, dan juga itu memiliki bidang yang berbeda teman-teman ya. Nah, format ini tuh ternyata memberikan sinyal fisik atau suatu struktur yang bisa dikenal oleh node atau dikodekan menjadi paket di tempat tujuan lain. Jadi misalkan header, dia cakupannya itu lebih banyak dibandingkan trailer. Nah, header itu biasanya cenderung memulai dan juga melakukan pengalaman dan tentunya header ini memiliki suatu akses kontrol. Nah, kalau trailer itu hanya mengatasi suatu permasalahan jika di header itu terdapat suatu data yang mengalami kerusakan, teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke layar 2 addresses. Dimana ini tuh menyediakan pengalaman yang digunakan dalam mengangkut frame melalui media lokal secara bersama, teman-teman ya. Jadi di gambar ini ya, dimana itu ternyata mengilustrasikan fungsi alamat layar 2 dan 3 saat IP itu bergerak ya. Jadi IP itu bergerak dari host ke router. Nah, dari router juga ke router. Karena kan layer 2 itu mengirim data ke layer 3. Jadi dari router ke router. Dan akhirnya router itu ke host lagi. Nah, pada setiap titik di sepanjang jalan data itu yang masuk ke dalam IP itu dienkapsulasi dalam frame data link yang baru. Sehingga setiap frame data link itu berisi suatu alamat, address ya, data link yang dari sumbernya yang juga mengirim frame-nya teman-teman ya. Dan tujuannya dari NIC yang menerima frame-nya. Itu. Oke, selanjutnya masuk ke LAN dan WMS ya. Nah, di sini ada gambar teman-teman, video ya. Jadi kita baca dulu. Jadi di sini LAN ya. LAN biasanya itu menggunakan suatu teknologi yang bandwidth-nya itu besar teman-teman ya, sehingga mampu mensupport dalam jumlah besar. Nah, sehingga wilayah LAN ini itu relatif kecil, sehingga satu gedung atau satu kampus dengan beberapa gedung dan kepadatan penggunanya yang tinggi, karena membuat teknologinya ini ya tentunya hemat biaya teman-teman ya. Tapi namun di sisi lain, penggunaan teknologi yang bandwidth-nya tinggi itu biasanya tidak hemat biaya untuk WAN yang mencakup wilayahnya yang cukup luas. Nah, misalkan ya kota atau beberapa perkotaan, sehingga biaya sambungan fisiknya yang jarak jauh itu tentunya teknologi yang digunakan itu membawa sinyal melalui jarak tersebut teman, biasanya menghasilkan kapasitas bandwidth yang cenderung lebih kecil. Seperti itu. Oke teman.
Jadi itu aja ya terkait data link suatu frame ya. Jadi kita sudah mengetahui ya bagaimana memberi alamat ya, mengetahui alamat dari data link itu yang masuk ke dalam IP dan juga bagaimana bentuk frame yang melewati antar suatu router teman-teman ya, pada kesempatan video kali ini. Ya oke teman-teman ya, mungkin cukup itu aja yang dapat saya paparkan. Ya mungkin kurang lebihnya teman-teman bisa cari sendiri browsing di internet ya. Dan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now that we're so